tangis itu bentuk kebahagiaan bagi orang tua. Plus gitu. Putus hubungan karena orang tua toksik ketika anak menikah, apakah bisa digantikan oleh walinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuy, kembali lagi bersama saya Husein Ja'far Rahdar. Dan ini adalah episode terakhir dalam rangkaian acara ngabuburit di Binus TV bareng saya. Tapi jangan sedih, kita akan ultimatekan di sini. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram story-nya Binus TV. Dan temanya, damage-nya sangat tinggi, yaitu hubungan dengan orang tua. Anda tentu tidak senang dengan semua ini, saya tahu. Makanya Anda memilih untuk seolah-olah harus ngekos, seolah-olah kuliahnya harus di luar kota. Anda nyari-nyari alasan kan? Oh, hell no! Oke, menghormati dan berbakti kepada orang tua sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak. Bahkan kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Keridhoannya Allah itu berada kepada keridhoan kedua orang tuamu. Namun ada kalanya terjadi, memang meskipun sebaiknya berbakti ya, ada aja kadang yang membuat kita kurang berkenan, bahkan hingga konflik dan berjauhan dengan kedua orang tua kita. Nah, sebenarnya gimana sih pandangan Islam tentang hubungan anak dan orang tua tuh baiknya? Jadi pada dasarnya anak dan orang tua itu seharusnya memiliki hubungan yang sangat baik, Tapi kemudian hubungan yang sangat baik ini bukan seperti hubungan seorang tuan kepada budaknya. Orang tua bukan sosok yang memiliki anaknya, tapi dia mendapat titipan amanat anak dari Allah. Sehingga tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua memiliki hak tapi juga memiliki kewajiban. Keduanya itu taatnya kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah dan Rasul. Nah, kita mulai jawab ini pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pada umumnya, orang tua hanya menjadikan buku-buku psikologi sebagai referensi pendidikan bagi anak-anaknya dalam proses parenting anak tersebut. Saya sebagai anak kampung kurang relate-nya, orang tua saya gak baca buku psikologi. Dia bacanya buku-buku weton sama buku-buku tradisional. Dan jarang sekali di antara mereka yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam menerapkan pendidikan. Bagaimana nih cara Islam mengajarkan anak dalam tingkatan umur sampai nanti kelak dewasa? Oke, kita belajar kepada Ali Imran, keluarga Imran, yang diabadikan oleh Allah menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran dan dikisahkan di dalamnya kisahnya. Padahal mereka ini bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Tapi kenapa spesial? Karena mendidik keluarganya dengan baik. Bagaimana pola pendidikan Imran kepada anak-anaknya? Yang pertama adalah ketika proses hamil, maka itu dilakukan dengan menyebut-nyebut nama Allah dan berdoa. Bahkan jika dibutuhkan juga bernazar. Jadi selalu kehamilannya didoakan. Ketika mau melakukan prosesi penghamilan juga pakai doa, nggak main jebret-jebret aja. Kemudian si ibu makan makanan yang tidak haram, si ibu makan makanan yang selalu membaca bismillah. Intinya kandungan itu sejak masih di dalam perut sudah dianggap hidup si anak itu. Ibunya harus rajin ngaji, mendengarkan Al-Quran, mendoakan dan membaca-bacakan di perutnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika lahir, diberi nama yang baik. Imran punya anak, dikasih namanya Maria, nama yang baik. Jangan Anda ngasih nama disamakan dengan fans Anda di sepak bola di Korea. Itu gak ada jundrungnya itu nama baik enggak? Kenapa pilih nama itu? Ya karena ngefans aja. Padahal nama Korea, pas kita cek nama Koreanya jelek artinya padahal. Jadi nggak apa-apa dinamain nama-nama yang Anda inginkan, tapi juga selipkan nama-nama yang baik. Atau dipastikan nama itu baik, ada kandungannya, jangan kosong aja. Apa ini artinya? Ya udah singkatan dari nama ibu dan bapaknya doang. Usahakan nama itu nama yang punya bobot di mata Allah dan Rasulnya juga, bukan hanya di mata manusia. Wah, namanya keren. Enggak cuma keren, tapi baik, ada doa. Kemudian yang ketiga, ini dijelaskan dalam surat Ali Imran. Yang ketiga adalah memilih guru yang baik. Maryam disekolahkan ke Nabi Zakaria. Maka kita harus cari sekolah yang baik, sekolah yang pas untuk anak didik kita. Jangan anak disekolahkan ke sekolah-sekolah yang tidak benar. Sekedar sekolah aja. Kenapa di sana? Ya karena murah aja. Masa depannya murah juga nanti dia. Anda harus berjuang untuk menyekolahkan anak. Jangan hanya berjuang untuk persalinannya aja. Karena kita ini seolah-olah berjuang nyari duit hanya untuk persalinannya saja. Tapi sekolahnya semuanya nggak dipikirkan. Sekolahkan di sekolah yang baik. Mungkin Anda bisa memilih Binus. Langsung ketawa, pada ketawa langsung.
Masuk tipis-tipis respect. Jadi kira-kira begitu. Intinya seorang tua itu harus bisa menjadi peran apapun bagi anaknya. Suatu hari dia harus menjadi sahabat ketika anaknya butuh curhat. Yang sampai anaknya gak mau curhat kepada kamu. Sehingga banyak masalah-masalah penting dan genting anaknya kamu tidak tahu sebagai orang tua. Urusan asmaranya kamu gak tahu. Karena dia merasa ya kamu cuma orang tua aja. Tidak sebagai sahabat. Akhirnya banyak hal yang kamu lewatkan dari anak. Suatu hari harus jadi guru bagi anakmu. Karena itu Anda harus bisa ngaji, bisa sholat, sehingga ketika suruh jadi imam di keluarga Anda bisa. Jangan nggak bisa jadi imam. Jadi suatu hari Anda harus bisa jadi guru bagi anak Anda. Karena itu orang tua juga harus belajar terus menerus. Intinya bisa berperan sebagai apapun bagi anaknya. Setiap anak punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua. Sampai di taraf mana kita tahu kalau kita sudah berhasil membuat orang tua kita bahagia. Apakah hanya dengan orang tua tertawa, tandanya kita sudah berhasil membahagiakan orang tua? Seperti apa yang benar? Tertawa bukan tanda ya. Bisa jadi tangis itu bentuk kebahagiaan bagi orang tua. Ibu saya ketika saya ngasih sesuatu kadang menangis gitu. Ya itu ekspresinya saja. Kadang ada yang diem aja gitu ekspresinya. Kadang ada yang malah ekspresinya marah. Saya pernah tuh ngasih barang yang agak berharga ke ayah saya malah marah. Ngapain sampai segitunya ke ayah? Gak usah dibelikan sampai yang mahal-mahal begini bla bla. Tapi itu kan hatinya senang sebenarnya. Artinya ekspresinya ya tidak mesti tertawa. Bahkan kadang kalau tertawa belum tentu itu ekspresi bahagia. Ceplas gitu. Yang terpenting adalah jaga nama baik keluargamu, utamanya di mata Allah dan Rasulnya, dan yang selanjutnya di mata manusia. Itu yang pertama cara membahagiakan orang tua. Ketika kamu mau narkoba, ingatlah bahwa nama keluargamu akan hancur. Ketika kamu mau melakukan hal-hal bodoh, hal-hal maksiat, bahwa ingatlah keluargamu akan sedih. Kalau maksiat bahkan bukan hanya sedih di dunia, di akhirat nanti. Bayangin tuh keluarga ganjil gitu. Ini adiknya ada, kakaknya ada, kurang satu nih mana nih? Pantesan dia mabok mulu lah. Pas di dunia ini Anda gak ngumpul dengan keluarga Anda gitu di akhirat. Jadi pastikan Anda menjaga nama baik keluarga. Saya rasa itu efektif sekali. Itu yang pertama, dengan Anda menjaga nama baik keluarga. Kemudian berikan hal-hal yang sederhana tapi tulus. Tidak mesti barang, bisa dengan tidak pernah mereject telepon dari ibu dan ayahmu. Jangan memposisikan yang lain itu lebih penting kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi selama lagi main gitu, terus ibu nelpon jangan entar aja. Terus kasih jadwal untuk nelpon dia. Saya mengerti yang diomongin itu aja. Ibu saya itu yang diomongin kalau nggak ngingetin sholat, ngingetin minum air putih. Itu aja, jutaan kali nelpon saya, tapi saya berusaha untuk tidak pernah merasa bosan dengan suaranya. Bukan tentang apa yang dikatakan, mungkin yang dikatakan itu aja, tapi suaranya. Suara itu yang suatu hari kamu akan kangen ketika dia lebih dulu meninggalkan kamu. Kamu akan kangen ada telepon dari ibumu, ayahmu. Jadi bahagiakan dengan hal-hal sederhana. Dan yang ketiga adalah silaturahmi. Itu akan membahagiakan dia. Tidak mesti masih hidup, walaupun sudah wafat, datangi makamnya. Paling tidak setahun sekali saat lebaran, kalau bisa pulang. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Yang terakhir adalah selalu mendoakan Robbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang mau menang sendiri? Nah, gini, hubungan kita dengan orang tua itu lebih bersifat emosional ketimbang intelektual. Kadang kita debat sama orang tua kita urusan ini dan urusan itu. Urusan memilih jodoh, urusan memilih sekolah, urusan memilih kampus, urusan memilih jurusan, dan lain sebagainya. Maka jangan lakukan perdebatan yang hanya bersifat intelektual. Oh, saya harus pilih BINUS Bapak dan Ibu, karena BINUS itu keren. Peringkat ininya begini. Tidak hanya itu. Utamanya orang tua itu butuh komunikasi dan pendekatan yang sifatnya emosional. Bu, Pak, kalau saya kuliah di BINUS, saya senang loh. Maka hati mereka akan luluh. Jadi hadapi orang tua yang mau menang sendiri, gunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional. Ya pendekatan-pendekatan yang dari hati ke hati. Saya yakin kamu bisa. Dari hati ke hati ke cewekmu aja bisa, apalagi ke orang tua kan. Munafik aja kalau bilang nggak bisa. Coba aja posisikan dia kekasihmu. Pasti bisa. Cuman kadang kamu lebih mengasihi si dia daripada orang tuamu. Itu yang bikin kamu agak susah masuk surga. Apakah menasihati orang tua itu diperbolehkan? Bagaimana adabnya? Boleh. Tadi saya sempat singgung di dalam Al-Quran, ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya boleh saling menasihati, bahkan perlu saling menasihati, bahkan wajib menasihati ketika mereka salah. Orang tua belum tentu lebih benar dari kita. Belum tentu, kadang dia salah. Paling tidak urusan gadget pasti dia salah. Lebih pintar kita. Artinya dinasehati. Yang penting tetap menjaga adab. Bagaimana adabnya? Di antaranya adalah wabil walidaini ihsana, dengan cara-cara yang baik dalam menasehati. Dan yang kedua adalah dengan kata-kata yang lembut. Wa qul lahuma qaulan karimah, kata Allah di dalam Al-Quran. Berkata-katalah dengan kata-kata yang baik.
Bagaimana cara berbakti yang terbaik kepada orang tua kita? Seburuk apapun orang tua kita, mereka tetaplah orang tua yang butuh didoakan di sholat kita. Gini, walaupun orang tuamu sangat buruk, toksik sekali, atau bahkan kamu berbeda agama dengan dia, atau mungkin kamu beragama dan dia tidak beragama, tetap dia adalah orang yang harus kamu hormati sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi apapun keadaan orang tuamu, kamu harus berbuat baik kepada dia. Tapi kamu tidak taat kepada dia karena sudah berbeda jalanmu dan jalan dia. Tapi kita harus tetap berbuat baik. Walaupun dia non-muslim, tidak beragama, ateis lah, atau apapun, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Dan cara bentuk baktinya yang tadi, dari mendoakan, memberikan hadiah, selalu memberikan waktu, dan lain sebagainya. Intinya tunjukkan bahwa kamu berterima kasih atas dia. Apalagi ibumu kata Nabi. Kenapa? Karena ibumu yang mengandung kamu 9 bulan, ibumu yang bertaruh nyawa ketika melahirkan, dan ibumu yang menyusui kamu selama 2 tahun. Ayahmu juga sih, dia bertaruh nyawa. Tapi intinya rasakan itu. Susah loh ya di mereka itu. Jadi berbakti artinya memberikan mereka selalu kebahagiaan. Apa yang bisa membahagiakan mereka, lakukan. Meskipun kamu berat lakukan. Karena mereka juga berat dalam membesarkan. Putus hubungan karena orang tua toksik ketika anak menikah. Apakah bisa digantikan oleh walinya? Oke, keberadaan wali itu wajib bagi seorang yang mau menikah. Jadi yang menikahkannya itu utamanya harus adalah walinya. Tapi seorang wali itu bisa a'dhal. Kata suratul Baqarah ayat 232, bisa saja seorang wali itu zalim kepada anaknya. Maka dituntun kita sebagai orang tua nanti untuk tidak a'dhal, tidak zalim kepada anak kita. Karena itu orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk menikahi pilihannya yang sudah sekufu, artinya sudah baik, setara, dan tidak ada masalah dengan dia. Harus direstui. Nah, kalau sudah toksis, sudah putus hubungan, sudah marahan dan lain sebagainya, walaupun tidak boleh kita marahan dengan orang tua gitu. Harus selalu damai dan silaturahmi. Tapi seandainya orang tua kita toksik, dia minum minuman keras dan lain sebagainya, gimana? Maka Anda melapor kepada wali hakim, yaitu KUA kalau di Indonesia. Nah, dari sana KUA akan memanggil orang tua kita, kemudian dimediasi. Kalau mediasi gagal, KUA akan memaksa orang tua itu untuk mewalikannya. Kalau gagal lagi, maka KUA berhak mengambil perwaliannya untuk menikahkan kamu dengan doi. Jadi wali itu wajib ada dan seharusnya adalah orang tua kita. Bisa diizinkan kepada wali lain asalkan orang tua kita mengizinkannya dengan sukarela, atau bisa diwakilkan kepada orang lain yang awalnya dia bukan wali, bukan siapa-siapa kita, misalnya ustadz atau KUA, bisa diwakilkan. Saya nggak bisa bacanya nih, saya nervous dan lain sebagainya. Diwakilkan kepada dia secara sukarela, dan nanti dalam menikahkan KUA atau ustadz ini menyampaikan bahwa dia mewakilinya, boleh. Nah, seandainya si orang tua ini toksik dan nggak mau mewakilkan dan memblokade pernikahan kita, maka KUA bisa, karena itu termasuk orang tua yang zalim kepada anaknya, dan itu dikritik oleh Allah di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 232. Jika orang tua menjanda atau menduda karena ditinggal meninggal lalu ingin menikah lagi, apakah mereka wajib meminta restu dan izin dari anak-anak mereka? Jika wajib, bagaimana kalau seluruh atau salah satu anaknya tidak merestui? Jika tidak, apakah seorang anak berhak untuk tidak merestui dan tidak mengakui orang tua tirinya, atau justru sang anak berdosa? Seorang anak tidak memiliki hak dalam pernikahan orang tuanya. Orang tua sebaiknya memang membicarakan dengan anaknya dan mendapat restu anaknya agar hubungan dia dengan anaknya dan hubungan calon pasangannya dengan anaknya menjadi baik-baik saja. Tapi apakah itu wajib? Tidak. Adabnya iya, tapi mendapat restu anak itu bukan kewajiban dan bukan hak anak untuk memblokade pernikahan orang tuanya. Ingat, ibumu atau ayahmu jangan hanya dilihat sebagai orang tua, tapi suatu kali mungkin mereka perlu dilihat sebagai kawan kalian, sebagai wanita atau pria biasa yang punya nafsu, punya keinginan untuk menikah lagi. Baik itu cerainya karena meninggal ataupun cerainya karena tidak meninggal. Jadi berikanlah pengertian kalian kepada dia. Kalaupun kalian menganggap pilihannya tidak kalian sukai, bukan orang jahat, tapi cuman saya gedek aja melihat mukanya, jadikan itu sebagai bakti kalian. Gedek kalian ditukar dengan surga dengan menahan diri untuk tidak gedek. Kecuali orang tuanya memilih pasangan yang salah, kita wajib untuk memberitahunya. Jadi tahanlah dirimu untuk mengedepankan egomu dalam hal ini. Dan kalau Anda tidak ridho padahal pilihan orang tuamu baik, maka Anda berdosa. Justru Anda harus berlaku baik kepada orang tua sambungmu atau orang tua tirimu. Jadi sebagaimana Nabi juga punya anak sambung, Nabi perlakukan dia seperti anaknya Nabi. Orang tua sambung Nabi juga punya, Nabi perlakukan mereka sebagaimana orang tua Nabi sendiri. Nggak ada bedanya. Orang tua sambung, mertua, itu semua orang tua kita. Guru-guru kita, orang tua kita. Berbaktilah kepada mereka sebagaimana mereka memberikan segalanya kepada kita.
Bib, saya nggak bisa mudik tahun ini karena alasan satu dan lain hal, dan nggak bisa ketemu orang tua. Gimana ya Bib? Gini, mudik itu utamanya bukan bersifat fisik, tapi bersifat finansial. Yang penting duit Anda mudik. Bib, saya hitung daripada saya mudik dan akan buruk sekali bagi finansial saya, tahun depan aja, tahun ini sebagiannya saya kirim. Baik, karena gini, silaturahmi itu inti dari mudik. Silaturahmi itu silah, hubungan rahim itu cinta. Maka meskipun fisikmu tidak mudik, tapi yang penting hatimu mudik. Cintamu itu bertemu dengan orang tuamu. Melalui apa? Melalui telepon, melalui mengirimi hadiah, melalui video call, melalui doa. Termasuk mudiklah hatimu kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Kalau bisa datangi makamnya, kalau nggak bisa doakan. Karena itu akan sampai kepada mereka gitu. Saya kirim paket aja dari sini ke luar negeri bisa sampai. Padahal yang nganterin manusia, apalagi Allah. Jadi kalau Anda nggak bisa mudik, telepon, video call, doakan. Tapi kalau bisa mudik, karena ada pahala yang besar dalam kebahagiaan orang tuamu ketika melihat anaknya mudik. Tapi yang lebih penting adalah mudiklah dalam keadaan baik-baik saja. Kalau Anda tidak baik-baik saja, Anda hanya bikin pusing keluarga Anda. Makanya perbaiki diri kita yuk. Pada akhirnya, sebagaimana diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ketaatanmu hanya kepada Allah. Pada orang tua taat asal tidak bertentangan dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana, lanjutannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bisa jadi nanti ketika kamu dewasa, dia belum wafat dan dia dalam keadaan yang sangat renta. Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata kepada dia. Jangan sakiti dia dengan lisanmu, WhatsAppmu, teleponmu. Wala tanharhuma. Dan jangan kamu berkata-kata yang menyakiti hati mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan berkata-katalah yang baik kepada mereka. Kamu boleh ngefans ke artis Korea atau pemain bola, tapi kamu harus lebih ngefans kepada orang tuamu. Kamu boleh berbuat baik kepada gurumu, tapi yang lebih agung dari gurumu adalah orang tuamu. Kamu boleh pergi ke makam wali, mengunjungi wali ini dan wali itu, dan itu baik, bagus, tapi ketahuilah wali di atas wali bagi dirimu sendiri adalah orang tuamu. Kamu menghormati wali tapi tidak menghormati orang tuamu, bullshit, bohong semua itu. Jadi kalau kalian bisa mudik, mudiklah, dan kalau gak bisa, mudikkan hatimu kepada orang tuamu, baik yang sudah wafat ataupun yang belum wafat. Dan terima kasih buat Sobat Kuy yang udah setiap minggu menemani saya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sampai jumpa kembali. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya Husein Jafar Haddad berserta rekan-rekan Binus TV semua mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.